Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama jajaran pemerintah kota melakukan peninjauan langsung ke kawasan Ahmad Yani untuk mencari solusi atas permasalahan banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Dalam kunjungannya, Andi Harun menegaskan bahwa upaya penanggulangan banjir membutuhkan proses bertahap, mengingat adanya faktor sosial yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah relokasi warga yang telah lama bermukim di bantaran Sungai Karangmumus. Jadi yang kita bahas tadi itu nih, sekarang ada limpasan ke arah sana. Nah itu masuk dari bawah rumah, dari ini. Nah jalan keluarnya adalah kita melakukan penanggulan. Nah untuk menanggul itu, kalau nanggul kita bisa langsung bikinkan anggaran, tapi ini masalah sosialnya harus kita tangani dulu. Nah, coba lihat panjangan ini, jadi bukan cuma masalah, semuanya saling terkait. Kita mau menanggul, butuh penanganan sosial terhadap warga yang berdiam di sepadan sungai. Untuk memindahkan mereka atau membuat penanggulan, kita harus ganti rugi atau relokasi. Butuh uang kan, butuh waktu, butuh musyawarah. Nah setelah itu baru kita nanggul. Nanggulnya sendiri juga butuh uang, tidak sedikit kan. Tahun ini dengan tahun kemarin, mantap sekarang. Ya jauh beda Pak. Alhamdulillah. Cepat turun, tidak banyak dan cepat turun. Dan ini kita kan tahun-tahun yang lalu kita mengharap terus bantuan-bantuan, sekarang tidak perlu karena air sudah tidak ada. Nah itu. Jadi laporan tadi bahwa terjadi reduksi pengurangan genangan terbukti di lapangan. Beliau ini warga langsung komentar. Bagus Pak sekarang. Makanya didukung terus. Tiga kali Pak ya. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pentingnya relokasi warga yang masih bermukim di kawasan bantaran sungai. Hal tersebut disampaikan terkait upaya penanganan banjir dan pembangunan tanggul di daerah rawan limpasan air. Ia menyampaikan bahwa penanganan sosial dalam proses relokasi memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, hingga dapat diterima oleh semua pihak. Lebih lanjut, Andi Harun menekankan pentingnya pendekatan yang bijaksana dalam menangani relokasi warga tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan. Ia memastikan bahwa pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada warga yang terdampak relokasi. Di sini sebagian sisi sininya udah kita tangani. Bagaimana kalau semua sisinya kita udah tangani? Level airnya akan turun karena daya sebaran airnya udah sampai ke pinggir. Rencana pembongkaran di tahun ini atau di tahun depan? Ya kita sih maunya secepatnya. Yang paling lama kita tunggu itu musyawarahnya sama masyarakat. Berarti misalnya pun ada ganti rugi, akan ganti rugi ya? Oh iya harus ganti rugi. Terlepas benar atau salahnya mereka ada surat atau tidak ada surat, mereka adalah warga kita yang berada dalam golongan ekonomi menengah ke bawah. Jadi ada faktor kemanusiaan, ada empati sosial, tidak serta-merta tegas tanpa bijaksana. Tegas dalam perspektif penegakan aturannya, tapi harus bijaksana dalam soal pengelolaan kemanusiaannya. Nah, itu yang harus kita junjung tinggi dan menjadi kaidah dalam pelaksanaan penyelesaian masalah sosial dalam penanggulangan banjir kita. Jadi kita ganti dalam bentuk uang, nanti mereka akan pindah kemana, entah nyewa atau bangun sendiri, itu lebih simpel.
Karena bangun rusun itu ya tidak mudah, nggak kayak di kota-kota besar yang terbiasa tinggal model rumah flat gitu, mereka terbiasa tinggal di landed gitu ya. Tidak mudah, ini menyangkut tentang budaya hidup masing-masing daerah itu beda-beda. Ya nggak? Nah, yang kita lihat tadi nih, foto. Ya, termasuk cucian ini. Gampang-gampang. Mau. Pemkot Samarinda melalui Satpol PP Samarinda memastikan Samarinda Theme Park di Jalan DI Panjaitan ditutup sementara karena belum mengantongi izin operasional lengkap, termasuk analisis dampak lalu lintas atau ANDALALIN dan fasilitas parkir yang memadai. Kepala Satpol PP Samarinda, Anis Siswantini, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyegelan jika pengelola tetap memaksakan operasional. Menurut Anis, Dishub Samarinda sudah memberikan peringatan terkait kapasitas parkir yang tidak memadai. Kapasitas parkir saat ini hanya mampu menampung 40 mobil dan 50 motor. Padahal antusiasme masyarakat sangat tinggi. Pihaknya berharap pengelola segera melengkapi izin agar dapat beroperasi kembali tanpa gangguan. Ternyata memang kemarin itu belum dibuka untuk umum katanya, cuman ya sudah membayar ya sama aja. Ya kan kami memastikan bahwa apakah seluruh perizinannya juga sudah lengkap. Ternyata memang ada yang belum, ya kan. Terus terkait dengan parkir, apa tadi ada lain dan sekalinya bilangnya juga belum. Lah kenapa berani buka? Kayak nggak tahu animo masyarakat Kota Samarinda aja yang haus hiburan, ya kan. Begitu dibuka ya banyak, sekalipun pakai reservasi berapa sip begitu. Tapi saya pastikan bahwa katanya besok tidak akan dibuka, artinya tutup sampai dengan terkait perizinannya lengkap. Nah, saya pastikan juga kalau memang besok dibuka, saya pastikan saya akan segel. Karena Satpol PP ini ya penegak perda. Apa yang telah dilanggar kalau tidak dipenuhi ya akan tutup. Nah, ternyata sudah memang beberapa kali Dishub sudah kesini. Artinya sudah diberi warning lah, jangan ini, jangan itu, ya kan. Tapi kalau sudah jangan ini, jangan itu tidak dipenuhi ya kami aja sudah. Kami akan segelkan, tadi saya bilang. Besok tidak akan buka katanya. Nah, kan. Saya ngomong kan, kalau dibuka kami akan segel. Masyarakat juga harus patuh lah. Bagaimanapun juga ada dampak negatif dan positif dengan adanya destinasi ini ya. Kita senang ya, paling tidak perekonomian kita warga setempat ini juga meningkat. Selain itu untuk menyerap tenaga kerja yang di sekitar juga meningkat. Tetapi juga harus ingat ya kan, dengan dibukanya ini tentunya dampak negatifnya ya kan, jalan-jalan yang biasanya tidak macet menjadi macet. Harusnya menyediakan tempat parkir ya yang sesuai dengan animo masyarakat berkunjung belum dipenuhi. Tadi dikasih tahu bahwa ini mobilnya cuma 40, motornya cuma 50. Lah kan kurang sama sekali gitu loh. Dengan wahana yang ya luar biasa lah tadi itu yang disampaikan bagus. Berarti kan masyarakat ini juga kepingin ya apa namanya, penasaran. Tapi juga masyarakat juga harap bersabar karena bagaimanapun juga aturan, regulasi, perizinan yaitu itu harus dipenuhi. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di akhir segmen kita akan ngebacain komentar-komentar para netizen Samarinda Beradab.
Nah, kali ini ada beberapa komentar yang sudah kami rangkum selama 1 pekan. Oke, langsung saja kita bacain dari @koko786. Pemda harus sangat tegas, jangan ada rumah, jamban, atau sebagainya di bantaran SKM. Banyak bangun polder di titik rawan banjir, Pak. Kemudian ada juga komentar dari warga Kota Samarinda, yakni @amang_adan. Kalau boleh, Pak Aha 4 periode. Nah, masyarakat sabar, curah hujan yang tinggi di hampir seluruh kota di Indonesia membuat dampak banjir termasuk juga di kota kita tercinta ini. Semoga langkah-langkah wali kota kita yang secara bertahap untuk pengendalian banjir ini nantinya bisa semakin maksimal ya. Amin. Selanjutnya komentar dari @udinpsp soal perparkiran tadi. Lain kali kalau ada yang buka usaha seperti ini, diwajibkan menyediakan parkir yang luas. Jangan dikasih izin kalau muatan parkirnya kecil. Kasihan tetangga sebelah yang punya usaha tertutup karena parkir di depan tokonya. Nah, betul nih Wal. Alangkah baiknya kita harus mengikuti dengan aturan yang ada supaya menciptakan kenyamanan bagi lingkungan serta sesama juga. Siapkan tempat parkir yang mumpuni dan untuk masyarakat sabar, jangan sampai sembarangan parkir ya. Parkirlah pada tempat yang semestinya. Ayo nih, kita wajib banget bersama berkomitmen agar ke depan Samarinda nggak ada lagi yang mengeluh parkir liar. Oke, masyarakat sabar? Nah, itulah tadi komentar-komentar warga Kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan? Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Ubur-ubur ikan lele, ada coklat di tangan tole. Kami pamit undur diri dulu bre, dan selamat sore. Saya nggak perlu pencitraan. Tempat. Ini tidak usah menunggu.